Dari penulisan sejarah masyarakat Minangkabau itu terlihat konsep kepemimpinan tertingginya itu ya tidak tunggal, kolektif. Dan itu memang head adat Reh Bundel itu dia juga tidak menceritakan tentang sebuah Minangkabau sebagai sebuah kerajaan besar, tapi tetap nagari yang terpisah-pisah dan terpisah-pisah. Yang kenapa seringkali kita temukan tidak adanya Minangkabau secara sistem menuliskan sejarahnya gitu. Mungkinkah hukum adat Minangkabau berkawin, sekali lagi berkawin dan sekasur dengan hukum negara? Itu, dan hukum adat di satu sisi juga harus mengurangi egoisnya. Egoisnya dalam artian, yo kami lebih dulu ada daripada hukum negara, ya nggak bisa gitu juga. Sementara hukum adat, kapan dia valid? Ya selama dia masih dipraktekkan, maka dia nggak valid, meskipun tidak pernah ditulis. Awak mulai cerita gitu dengan pertanyaan seperti itu, Paul. Dulu kita pernah membahas bahwa sejarah nagari yang kini itu adalah sejarah yang dibuat oleh Belanda. Ya. Dan ketika itu Paul mengatakan Bina Pemen mendokumentasikan cerita-cerita tentang nagari, bahkannya mengecekkan struktur tungku sejarangan pun sebenarnya lah jauh dari aslinya gitu. Yang dulu kece Paul dalam sejarahnya itu ada nenek mama, orang keyakinan atau orang ulama kalau tiba dia kamunya gitu kan. Dan yang ketiga itu adalah Bundo Kandong. Tapi karena ada kepentingan politik hari itu, penguasaan materi, mangko berubahlah Bundo Kandong menjadi Cedek Pandai. Oke. Sebelum kita masuk ke detail itu, pertanyaan gini kok. Dalam penelitian-penelitian dan literasi yang Paul coba gali, kenapa seringkali kita temukan tidak adanya Minangkabau secara sistem menuliskan sejarahnya gitu? Kenapa gitu? Ya, kok tidak ada Minangkabau secara sebuah sistem menuliskan sejarahnya? Ya, mungkin kalau secara penelusuran akademis, penyebabnya mungkin pertama, kalau beberapa penulis sejarah itu menyebutkan, jadi tradisi tulis orang Minang itu baru mulai muncul setelah Islam masuk. Setelah Islam masuk. Ya, itu MD Mansur bilang seperti itu. Makanya semua atau hampir sebagian besar Tambo Minangkabau atau dokumen-dokumen tentang Minangkabau itu ditulis dengan aksara Arab Melayu. Itu catatan pertama. Otomatis yang dapat dijangkau secara keilmuan dan dianggap bisa dipertanggungjawabkan ya dari dokumen tertulis. Nah, ini karena pendekatan sejarah. Mungkin kalau dengan pendekatan filologi mungkin akan lain kesimpulannya. Jadi kenapa kemudian tidak ada satu kisah tentang sistem Minangkabau secara utuh terstruktur? Ya mungkin balik lagi ke masyarakat Minangkabau-nya. Dari penulisan sejarah masyarakat Minangkabau itu terlihat konsep kepemimpinan tertingginya itu ya tidak tunggal, kolektif. Apakah itu namanya itu kerapatan penghulu? Yang pokoknya kolektif, bukan tunggal. Nah, dan antara nagari A, nagari B walaupun bersebelahan itu tidak ada istilahnya tuh federasi kayak yang dibuat Belanda dengan nama Lareh. Makanya kemudian tambo tentang Minangkabau itu ditemukan bisa tambo nagari. Tidak ada satu tambo itu tentang Minangkabau. Penyebabnya itu mungkin dari hal yang bisa ditelusuri ya. Satu karena dokumen sejarahnya kayak gitu. Dan kedua mungkin salah satu efek dari kemandirian nagari itu. Karena secara politis ya mandiri ya dengan nagari lain tidak ada hubungan apa di atasnya lah. Tidak ada bias pengunci aja. Ya, ada bias pengunci di atasnya. Jadi nagari A mandiri secara etahnya surang, nagari B mandiri atau surang. Di situ lagi konsep adat selingkah nagari. Jadi tidak ada model federasi yang dibuat dari Belanda dengan menggunakan terma Lareh. Dalam artian Banyak yang naiknya tidak ada, dalam artian satu kerapatan nagari itulah poin puncaknya gitu. Sehingga kalau kita harus menelusuri secara sejarah, yo harus kembali ke tiuk nagari. Ya, balik ke nagari masing-masing. Karena gitu, yang kita cari yang pasti sampai kini masih diturunkan itu bukan lagi kepada tulisan sejarah, tapi warisan simbol. Contoh, ada simbol ukir,
ada simbol macam-macam, termasuk gonjong, rumah gadang yang penuh juga di dalamnya simbol-simbol gitu. Dan di simbol itu tidak ada batasan waktu. Bahwa tahun dulu awalnya gonjong mereka sudah tuh gonjong mereka kan ada batasannya gitu kan. Sehingga kita pun tidak tahu juga kapan orang Minang pertama memakai gonjong. Yang kedua, mungkin ada sedikit perubahan yang mungkin terasa itu adalah bentuk surau. Yang dulu balengge, tiga lengge, kemudian berubah menjadi kubah. Hanya sampai itu. Tapi untuk Minang secara enggak nampak ya? Enggak. Kalau untuk Minang secara utuh, mungkin kalau secara utuh memang agak sulit ini juga salah satu pertanyaan waktu saya ujian terbuka. Sejauh mana sejarah Minang itu dapat dijangkau? Ya, dengan model pendekatan positivistik akademis hari ini, ya sejauh dokumen tertulisnya bisa diakses. Kalau untuk surau, mungkin Sidi Ghazalba sudah sangat kompleks mengupas tentang masjid dan surau, kenapa bentuknya gini. Tapi kalau untuk rumah gadang, rangking, saya pribadi tidak menemukan kapan gonjong pertama kali dibikin. Cuman kalau bicara tentang pola hunian itu memang ada satu riset Standar Edis kalau tidak salah, dia bicara tentang perubahan pola hunian masyarakat Minangkabau gara-gara adanya kaum Rodi ketika itu di daerah Batang Kapeh. Ada pergeseran memang. Masuk kakak yang tadi, Pak. Ternyata gara-gara tidak adanya satu gambaran nyata formal tentang sejarah Minangkabau tadi, mulailah hariko terjadi perdebatan. Ada klaim-mengklaim bahwa sejarah yang mereka pahami adalah lebih benar daripada yang dipahami orang lain. Di Nagari akhirnya pun sebagai implikasi hariko, lembagakan itu bukan jadi lembaga yang kemudian jadi yang yang sakral, tapi malah jadi tempat tarungnya jadinya. Karena ada mengklaim bahwa kan seperti apalagi ketika dicari ada mengatakan itu tidak sesuai dah, itu lembaga bukan limbago, gitu kan, macam-macam. Bagaimana caranya kita memandang fakta yang seperti itu, yang tidak ada sejarah dasar dituliskan, bukan tidak punya sejarah ya, dituliskan, dan kenyataan hariko yang akhirnya terjadi klaim-klaiman tadi, seperti kasusnya kan. Kita khususkan tadi, bahkan gue seharusnya ndaknya kini dengan banyak konflik. Pertama, terlepas dari motif, kalau dalam pengetahuan itu kan selalu ada dua hal. Ada pertama the nature of thing, keasliannya, originalitasnya, dan kemudian our thing to thing. Jadi konstruksi kita terhadap benda itu. Nah, ini kan sebenarnya yang diperdebatkan itu kan our thing to thing. Jadi konstruksi pemahaman kita terhadap sesuatu benda, kan itu yang berbeda. Dan itu kan sebenarnya sangat wajar. Sama kayak 3 orang buta suruh masuk dalam ruangan, pacik barang dalam tu gajah, orang buta pertama macik laweh kecilnya gajah. Orang kedua tu pacik belalainya model ular gajah kecil. Orang ketiga tu pacik pinggangnya gadang lebar. Itu kan our thing to thing. Jadi pemikiran awak terhadap benda sesuatu. Persepsi kita terhadap sesuatu. Nah, sebenarnya kan yang didebatkan itu sebenarnya kan itu sebenarnya. Penafsiran berarti. Penafsiran. Jadi konstruksi pemahaman kita terhadap sesuatu itu yang kemudian diperdebatkan. Nah, balik lagi kita ke cerita tadi. Kalau klaim benar atau salah mungkin secara akademis dapat diklaim benar selama bisa dibuktikan atau ada argumen yang mendukung. Nah, jadi kalau dari penelusuran yang saya lakukan itu, yang dokumen yang menjelaskan itu memang itu ada di catatan Belanda, sama di dalam Head Adat Reh Bundel di beberapa jilidnya. Dan itu memang Head Adat Reh Bundel itu dia juga tidak menceritakan tentang sebuah Minangkabau sebagai sebuah kerajaan besar, tapi tetap nagari yang terpisah-pisah dan terpisah-pisah. Yang kemudian karena ada pengaruh Belanda, kemudian mulai ada model federasi, kayak ada Larashof, kemudian ada Regenhof, Regen yang hari ini itu diartikan sebagai kabupaten, Larashof yang hari ini itu dimaknai sebagai kecamatan dan segala macam. Nah, tapi kalau balik ke masalah kan dan struktur, nah kalau dari penelusuran yang dilakukan itu, kan itu merupakan bagian dari struktur sosial, jadi aktor dalam masyarakat Minangkabau. Nah, yang dari awalnya itu, dari sejarah tertulis yang bisa ditemukan, memang model kepemimpinannya kolektif seperti itu. Nah, dan hari ini ketika itu bergeser, dipahami sebagai kan, sebagai sebuah lembaga kan yang kita pahami hari ini, nah itu sudah jauh bergeser. Mungkin sebagai referensinya, mungkin kalau kawan-kawan ada yang hobi
googling ya. Iya. Tulisan saya tentang ini terbitnya itu di Malaysian Journal of Syariah and Law Ya. 2023 edisi bulan November itu. Mhm. Di artikel itu saya menulis perubahan-perubahan model pemerintahan Minangkabau dari konsep dari data dokumen yang bisa diakses pertama kali itu dari model kerapatan nagari yang terpisah Ya. sampai ke model terbaru di Perda 7 2018. Nah, yang pada intinya sebenarnya itu sudah terjadi pergeseran validitas sebenarnya. Dulu awalnya itu kan-nya itu valid karena memang otoritas politik di dalam struktur adat. Okay. Tapi kan kemudian setelah ada IGOP Belando tahun 1920-an, 1928, 1929, 1932, kemudian sampai di undang-undang setelah Indonesia merdeka. Ya. Nah, itu kan sebenarnya telah mengalami pergeseran karena di situ tuh yang dipahami orang hari ini adalah lembaga itu dianggap eksis kalau diakui negara. Ya, oke. Kok masuk kasusnya kok? Sementara kalau dalam konsep pluralisme hukum, tradisi hukum itu ada banyak. Yang berlaku pada ruang dan waktu yang sama secara bersamaan. Dan di situ beberapa pakar pluralisme hukum mulai dari Boaventura de Souza, kemudian ada Roger Cotterell, ada Werner Menski, ada Masaji Chiba dan banyak nama lagi. Mereka sepakat dalam sebuah ide kalau sebenarnya hukum negara itu hanyalah salah satu dari tradisi hukum. Mereka bahkan menyebutnya hukum negara itulah tatanan normatif hukum. Normatif hukum. Ya. Tapi bukan berarti dia satu-satunya atau berada di atas yang lain. Jadi kalau cara pandang orang-orang itu dipakai, posisi hukum negara itu sudah sama dengan hukum adat, sama dengan hukum agama. Bedanya karena sistem hukum negara kok dipengaruhi oleh gaya pemerintahan modern, dan kemudian secara perlahan mampu konstruksi alam bawah sadar masyarakat hari ini kalau satu-satunya sistem hukumnya eksisnya sistem negara. Makanya kan yang hari ini diperdebatkan ya tidak lepas dari kan yang dilegitimasi oleh negara. Padahal konsepnya sebenarnya ada satu kesatuan pemahaman dulu itu bahwa kekuasaan dalam negara itu terrepresentasi ke dalam kan yang dulu. Dulu ya. Kan yang dulu. Nah, dalam tanda kutip bahwa mengatakan kan itu dulu adalah satu lembaga yang memang otoritatif terhadap nagarinya. Nah, tapi kemudian kini pergeserannya tuh karena lah ada kemajuan lah dalam tanda kutip bahkan hukum adat pun tidak kita mengatakan hukum adat bagian dari hukum negara pun sulit gitu menerima gini kita. Sulit gini, orang tuh hari ini ada pergeseran persepsi. Banyak bilang ini hukum adat di negari sini, apa buktinya disahkan oleh kan? Nah, kalau kita pakai teori hukum, ketika disahkan oleh kan, validitasnya bergeser. Artinya dia dianggap valid ketika disahkan. Berarti itu cara berpikir hukum positif yang dipaksakan kepada hukum adat. Sementara hukum adat, kapan dia valid? Ya selama dia masih dipraktekkan, maka dia dianggap valid meskipun tidak pernah ditulis. Makanya ketika hukum adat adat selingkar nagari, tapi kok di dalam Perda Nagari letaknya. Nah, sama aja itu jadi hukum negara, jadi hukum positif. Jadi hukum positif negara. Itu kalau dibawa ke pengadilan, ya kalau cacat formil ya bisa batal demi hukum dalam cara pandang hukum positif. Ya termasuk kasus beberapa belakangnya jadi gitu kan. Itu pun yang terjadi dengan organisasikan tadi. Iya. Jadi konstruksikan yang awalnya itu validitasnya adalah hukum adat, ketika negara masuk, orang cenderung memperangkapkan, memotong hukum adat itu dalam kondisi masa lalu. Tidak memahami adat sebagai apa yang dipraktekkan hari ini. Dan biasnya ya selama tidak diakui negara ya tidak ada. Ya percuma juga gitu kan. Percuma juga. Jadi ketika kita mencelik seperti itu sebenarnya berarti kalau kita merujukkan yang hariko apalagi merujuk dengan undang-undang negara yang kemudian ada dalam nyokan, sebenarnya bukan hukum adat juga sebenarnya kan. Itu hanya hukum negara, hukum positif jadinya. Tapi kalau kita merujuk ke kan yang dulu, ini punya otoritas sendiri. Bisa jadi dulu tertulis tapi pada lingkup ini. Misalnya nagari. Sehingga bisa jadi satu keputusan kan nagari A akan berbeda dengan kan nagari B. Dan ini akan berfungsi pada nagarinya atau wilayah kekuasaannya masing-masing. Ikut pengkepala mungkin. Bisa jadi. Sejarahnya merasakan bahwa kan itu dulu adalah satu lembaga yang punya otoritatif benar lah kita terhadap satu nagari. Tahu-tahu masuklah sebuah kekuasaan sekali ia gadang sekali tapi berubah.
Kemudian kan tadi tereduksinya menjadi bagian dari negara jadinya. Ya. Dan orang masih nio memiliki kan yang masih otoritatif, tapi sebenarnya tidak otoritatif like ini kan harus diakui oleh negara. Dalam artian itu cuman kalau nyo diakui negara, mangko sabananya nyo hanya perpanjangan tangan negara berarti. Di beberapa kondisi bisa jadi. Tapi kalau nyo berdiri sendiri, itunya yang kan. Tapi untuk Ariko tetap itu diperdebatkan. Tetap masih jadi diperdebatkan. Karena legalitasnya bagi negara tidak diterima kalau tidak ada negara mengakui. Iya. Problemnya. Tidak ada rekognisi dari negara. Oke, masuk ke satu kajian yang paling harus kita selesaikan Ariko. Oke, kini terjadilah dualisme pemahaman seperti itu. Yang pertama bahwa kan yang dulu tuh sangat otoritatif, sedangkan kan Hariko adalah kan yang kemudian berbentuk lembaganya jadinya. Gitu. Dulu pun sebenarnya mungkin ada lembaga, ada limbago. Limbago adalah struktur yang kemudian berasal mengakar banget terhadap suku-suku yang dasar di mana personal dan kemudian mengelompok. Kemudian kelompok-kelompok tadi mengambil kesepakatan dan terbentuklah kan gitu ibu dulu. Dan ini otorisasinya di dalam wilayah sukunya tadi. Tapi kini hendaknya kita mencoba cari jalan tengah. Toh satu, kita tidak mungkin melawan negara. Karena kita sendiri adalah bagian dari negara tujuh yang harus menjaga negara. Di sisi lain, kita pun adalah bangsa yang membangun negara. Identitas kebangsaan kita sebagai orang Minang, itu bangsa lah bukan negara, bangsa harus kita jaga pula. Kalau kita tidak hati-hati, akhirnya kebenekaan bisa runtuh gara-gara tidak menjaga kebangsaan awak sebagai orang Minang. Apa solusi tengahnya dengan kasus antara negara dengan konsep dulu yang harus kita lakukan? Kita pakai lama, kita pakai baru, atau ada formulasi yang terbaik menurut Paul? Teorinya loh nak. Iya. Kalau secara teori sebenarnya cukup banyak, tapi yang paling sering dikutip orang tuh ada seorang pakar perbandingan hukum di Amerika, namanya itu Patrick Glenn. Patrick Glenn tuh pernah cerita dalam bukunya itu Legal Tradition of the World. Di dunia itu pernah eksis 7 tradisi hukum utama. Sebutlah kalau anak hukum pasti kenal istilah common law, civil law, Tonic law, Confucian law dan segala macam. Tapi hari ini itu terjadi sebuah fenomena yang disebut dengan massage of law. Jadi ketika tradisi-tradisi hukum itu saling bergesekan, itu kan ketika terjadi pergesekan itu ada looping back-nya, ada semacam usaha dari sistem itu untuk meredamnya secara internal. Sehingga akibatnya tradisi hukum hari ini itu tidak ada satu negara pun yang secara utuh menganut tradisi utama tadi. Dan itu pun sebenarnya kita tidak menutup mata, hukum adat juga terpengaruh dari itu. Jadi ketika ditanya solusi, bahas solusinya, di situ sebenarnya Abdullah Ahmad Naim, seorang pakar hukum Islam menawarkan satu solusi, yaitu disebut dengan model legislasi berbasis lintas budaya. Jadi kalau selama hukum positif itu sifatnya top down, karena menggunakan kacamata orang positivistik harusnya di situ mulai digeser ke model bottom up. Jadi dari bawah kate. Kalau di Minangnya cek tabuse awat dia lagi yang kini membasuh dari bumi. Lanjut. Maksudnya itu, dan hukum adat di satu sisi juga harus mengurangi egoisnya. Egoisnya dalam artian kami lebih dulu ada daripada hukum negara, tidak bisa gitu juga. Nah, jadi kalau solusinya itu pertama memang awak harus menggunakan kacamata yang sama. Namanya itu kacamata pluralisme hukum. Nah, di pluralisme hukum itu ada namanya interlegalitas. Interlegalitas itu hubungan antara tradisi hukum yang macam-macam dan itu harus diakui kalau mereka itu eksis hari ini. Ada pengakuan daknya dulu. Dan solusi yang terakhirnya itu adalah afirmasi sebenarnya. Kalau bahasa orang hukum itu affirmative action. Jadi cara awak memahami, misalnya kan di pasal 18B itu kan sebenarnya dikunci di situ sebenarnya. Selama, jadi negara itu mengakui adanya hukum adat selama. Nah, artinya kan di situ ada pengakuan klausul bersyarat. Nah, selama bla bla bla, orang menyebut dengan istilah rekognisi. Nah, kalau dalam perspektif teori sistem, rekognisi itu bukan dihasilkan dari hubungan yang seimbang. Rekognisi itu negara sebagai subjek menempatkan tradisi hukum adat sebagai objek. Tidak bisa. Kalau ditetapkan sebagai objek, maka otoritas relasi yang terbentuk kan sebenarnya relasi kepemilikan. Makanya negara bilang ada atau tidak ada hukum adat tergantung kami akui atau tidak.
Iko yang hari ko berkembang gua. Ya, yang ya. berkembang. Nah, tapi seharusnya tuh negara di hukum adat tuh harus sama-sama memposisikan diri sebagai sama-sama subjek. Oh, berarti menghargainya. Jadi sama-sama menghargai. Iko sebuah hukum lo gua. Ya, hukum adat gua lah dulu gua. Aku lah tradisi gua dulu gua. Kami membuat lo gua. Karena kan negara itu sebenarnya kan kesepakatan bangsa yang dulu menyepakati supaya mengakomodir keberagaman tadi gitu. Iya. Ya karena resikonya gitu. Kok contoh Paul, kasus terbaru gitu. Seringkali dengan lembaga yang mungkin kita sebut entah representasi adat, banyak juga orang membantah, yaitu pemberian hukuman terhadap sosial bla 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 bla, ada hukum pidana bla 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 terhadap pelanggar-pelanggar dianggap dalam kutip negara ndak nerimo, orang adat ndak nerimo. Contohnya Elkam itu, contoh dulu konten Bacarui, cari hukum pidananya LGBT, apakah mungkin itu terjadi bahwa diberikan ketentuan hukum adat yang nanti diafirmasi oleh hukum negara? Kalau berbicara potensi, saya paling senang dengan kutipan Cicero. Dum spiro spero. Selama kita masih bisa bernafas, potensi atau kemungkinan itu selalu ada. Nah, apakah mungkin? Nah, kalau dengan kondisi hari ini, dengan paradigma hari ini, kayaknya agak sanksi. Karena rancangan undang-undang masyarakat hukum adat yang telah puluhan tahun juga sampai kini tidak selesai. Bahkan Prof. Ratno itu dalam risetnya itu pernah bilang, hari ini itu negara mesra dengan hukum agama. Buktinya undang-undang wakaf. Tapi tidak memiliki hubungan baik dengan tradisi hukum adat. Nah, jadi kalau melihat kondisi kini, sebenarnya kalau dikaji secara saintifik keilmuan, sebenarnya niat negara itu melalui struktur hukumnya, melalui substansi hukum malah ada. Dari undang-undang desa yang membuka peluang. Tapi mah agak dikunci juga ya. Jasa liar gitu. Dikunci. Tapi kan kemudian orang yang di bawahnya itu tidak menangkap rencana besar itu. Kalau kecil Anthony Allot, negara gagal mengkomunikasi hukum kepada pengguna hukum. Buktinya di level provinsi, Pak Aristo Munanda dan kawan-kawan selama menjabat selama 11 tahun itu menggodok Perdana Nagari yang secara formil hanya ditujukan agar beko ada payung hukum supaya ada Perda 3 kabupaten kota muncul. Karena undang-undang desa dan Perda 78 itu yang dikehendakinya adalah Cik Nagari, Cik Perda. Tapi orang memahami Perda 78 masih sama aja Perda 9 2000, sama aja Perda 2 2007. Cik Perda untuk seluruh nagari. Dan memang bahkan kemudian agak disangsikan karena kalau memang targetnya itu Cik Nagari, misalnya Perda Kabupaten Solo nomor sekian tentang Nagari A adalah desa adat. Kan sebenarnya itu yang diminta desa sebenarnya. Saya pikir agak cukup bengkak juga anggarannya. Terlalu banyak ya proses legislasi perdanya. Jadi kalau berbicara mungkin ya selama ada niat, selama kita bernafas sepertinya mungkin, walaupun agak sanksi dengan kondisi keuangan yang secara negara harus ada efisiensi, harus ada penajaman dan segala macam. Berarti Eko satu kesimpulan yang ingin kita jadikan pertanyaan selanjutnya. Apakah mungkin sanksi adat itu diterima dan juga di backup ke depannya dan Iko yang di backup oleh negara, karena banyak hal kini kalau ndak di backup negara, hukum itu tidak terasa kuat bagi awak nampak. Padahal sebenarnya kalau dari cerita kita seakan-akan bahwa sebenarnya hukum adat lah. Hukum negara lah. Jalan tengahnya saling tidak tabrakan jadi. Gitu kan? Tapi sampai kini kasus yang digaungkan akan dihukum orang yang mereka, pada kenyataannya orang ndak ada hukumannya doh. Bahkan bisa melawan balik melalui hukum negara. Sembarang gertak sama. Semarang gertak. Berarti terakhir Pak Ul sebagai penutup cerita wak, satu kalimat. Walaupun sebenarnya hampir sama sih, mungkin kasih itu, tapi enggak tahu prediksi dia. Ambo tegas sekali lah. Mungkinkah hukum adat Minangkabau yang itu tergambar pada beberapa sumbang, larangan-larangan, dan kemudian tentu akan terus berkembang di dalam Minangnya sendiri, berkawin. Nah, sekali lagi berkawin dan sekasur dengan hukum negara. Aku penutup terakhir, mungkin enggak sekali lagi terakhir. Nah, sebelum sampai di statementnya, bicara sanksi dulu.
negara itu kan cenderung menggunakan paradigma positivistik hukum. Ya. Dalam teori positivistik hukum, ada orang Amerika namanya John Austin bilang rumus hukum itu adalah wish of expression of sovereign, ekspresi kehendak penguasa yang dinyatakan dalam bentuk perintah, larangan, dan sanksi. Bahkan Austin secara tegas menyebutkan hukum itu disusun untuk mengambil rasa takut dalam masyarakat, sehingga masyarakat patuh. Jadi paradigma sanksi bagi si Austin adalah untuk mengamankan pemerintah atau penguasa. Menurut si Austin. Menurut si Austin, agar masyarakat takut. Ataupun misalnya kalau menurut Kelsen, hukum itu baru bisa aktif ya kalau dilanggar. Kalau nggak dilanggar dia tidak aktif. Duduk-duduk saya. Itu paradigma orang. Sementara adat dengan paradigma orang sejarah, sejarah, apakah itu sebutlah namanya itu kayak Frederick von Savigny, Rudolf van Jering ataupun Henry Maine. Fungsi sanksi bagi dalam paradigma mazhab sejarah itu untuk memulihkan keseimbangan kolektif, bukan untuk mengambil rasa takut, bukan untuk membalaskan ketika ada sebuah tindak pidana, ada orang dirampok, ada sanksi, sakit, pembalasan. Jadi kalau bagi masyarakat adat dalam mazhab sejarah, sanksi itu fungsinya bukan untuk membalaskan, tapi untuk mengembalikan keseimbangan kolektif, balancingnya, keseimbangan, mengembalikan keseimbangan kolektif. Nah, dan kalau dua hal ini berasal dari validitas yang berbeda, berasal juga dari epistemologi yang berbeda, kalau dikawinkan sepertinya tidak bisa. Tapi kalau berdampingan bisa. Tapi apakah mungkin mereka itu satu kasur? Nah, itu sebenarnya masih menjadi pertanyaan yang butuh penyelidikan lebih dalam. Tergantung nanti cara pandang atau mental model orang-orang yang berada di struktur hukumnya. Walaupun substansi hukum sudah memberikan pakai pasal 2 mengakui mengakui, mengakomodir dan segala macam. Cuman pada prakteknya biasanya yang paling banyak itu bisa dicari di pengadilan. Masih kecenderungan hakim ketika salah satu pihaknya itulah struktur adat. Apakah hanya melihat struktur adat itu sebagai bagian dari adat, atau justru menempatkan struktur adat itu sebagai subjek hukum yang berbentuk badan hukum? Atau inyo sendiri ngerti ndak? Cara itu mungkin pertanyaan lanjutan. Jadi kalau ditanya apakah mungkin mereka itu kawin sepertinya tidak mungkin, karena berasal dari dua validitas yang berbeda. Tapi apakah mereka bisa berjalan beriringan? Secara teoritis seharusnya bisa. Badun sana mungkin bisa. Itu kesimpulannya. Jadi kenapa itu yang kita ungkap hari itu, karena memang banyak kejadian-kejadian di akhir yang kemudian memang jadi dilema. Sebenarnya hukum negara tidak perlu juga hadir sampai ke ruang privat-privat tertentu, walaupun sebenarnya ruang privat itu sendiri adalah ruang negaranya juga gitu kan. Tapi problemnya karena banyak pandangan bahwa hukum dilakukan hanya untuk membuat jerah atau ada pelanggarannya macam-macam tadi, sehingga kita pun akhirnya tereduksi berpikir kalau hukum itu harus membuat efek jerah. Padahal bisa jadi hukum diterapkan hanya untuk supaya tidak dilakukan, dilanggar, gitu kan? Diagih namanya. Itu yang kecil Austin tadi itu, rasa takut preventifnya jangan sampai terjadi saja, itu bisa juga kan, tanpa harus memberikan yang lain. Tapi itulah Pak Ul, mudah-mudahan ikut pandangan untuk kita bersama. Dun sana dimanapun berada, sabana seperti biasa selalu tidak akan menyelesaikan pembicaraan kok, karena sesungguhnya ikut ikhtiar supaya kayu basilang ditungku apinya dan kita letakkan di atas itu pariuk dan kita isi pariuk tujuh yang nan kita masak. Mudah-mudahan ke depannya diskusi kita akan terus berlanjut tentang Keminangkabauan, baik nagari, hukum dan lain-lainnya. Dan kepada Dun sana dimanapun berada, silakan tulis di komentar apa pendapat Dun sana. Leka mungkin adat dengan hukumnya satu kasur dengan negara dan hukumnya. Tapi kita ingat ada negara Indonesia dan ada bangsa Indonesia.